Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Maulana Firmansyah, NIMK 1A120119 dari kelas D, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Pada video kali ini, saya akan mereview 3 gerakan, yang mana pada gerakan ini mengandung gerakan motorik dan bagian dari gerakan motorik itu sendiri. Yang pertama ada gerakan kognitif, kedua ada gerakan asosiatif, dan ketiga ada gerakan otonom. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan mengenai apa itu tahapan kognitif, asosiatif, dan otonom beserta contohnya, saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa itu gerakan motorik. Gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi maupun olahraga. Adapun motorik itu sendiri adalah segala sesuatu berupa gerakan. Kemudian ada juga yang mengatakan motorik adalah proses kemampuan gerak seorang anak. Motorik itu ada 2 macam, yaitu motorik kasar dan halus. Yang pertama, motorik kasar. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar, bagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan perkembangan anak secara fisik. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, atau naik turun tangga. Kedua, motorik halus merupakan perkembangan gerak yang meliputi otot kecil dengan koordinasi mata dan tangan. Contohnya seperti menggambar, menulis, memotong, menyusun puzzle, atau memasukkan balok sesuai bentuknya. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan mengenai tahapan kognitif, asosiatif, dan otonom. Yang pertama, kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif adalah suatu kemampuan yang dimiliki individu di mana kemampuan ini berkaitan dengan segala bentuk kegiatan mental atau otak. Kemampuan kognitif berguna untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam berpikir secara rasional. Kognitif adalah suatu proses berpikir daya, menghubungkan serta membangun kemampuan menilai dan mempertimbangkan. Contohnya, kegiatan atau aktivitas yang membutuhkan kemampuan kognitif adalah belajar. Baiklah, saya akan memberikan contoh sebuah video aktivitas anak-anak yang menggunakan kemampuan kognitif. Pada video yang barusan saya tampilkan, kita dapat melihat di mana seorang anak yang sedang bermain puzzle. Anak tersebut menggunakan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir untuk menempatkan pasangan puzzle yang benar. Ketika ia memegang puzzle segitiga, dia langsung berpikir untuk mencari tempat meletakkan puzzle segitiga yang dia pegang pada tempat yang benar. Yang kedua adalah tahap asosiatif. Tahap asosiatif ditandai dengan tingkat penguasaan gerak, di mana anak telah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian gerak yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Dengan mempraktekkan atau berlatih secara berulang-ulang, maka penguasaan gerakan akan semakin sempurna sesuai dengan keinginan, dan kesalahan semakin dapat ditekan atau berkurang. Pada tahapan ini, perkembangan anak usia dini sedang memasuki masa pemahaman dari setiap rangkaian gerak yang dipelajari. Merangkai bagian-bagian gerak menjadi rangkaian gerak secara utuh merupakan unsur penting untuk menguasai berbagai keterampilan gerak secara lebih kompleks secara berkelanjutan. Baiklah, pada video yang barusan saya tampilkan tadi mengenai tahapan asosiatif, dapat kita lihat bagaimana anak-anak yang sedang bermain lompat dari kotak yang satu ke kotak yang lain. Gerakan itu dilakukan agar 2 warna yang terdapat dalam kotak tersebut menjadi satu. Namun, tadi juga dapat dilihat ada anak yang menepuk kotak agar warnanya tercampur. Adapun penyesuaian konsep dan gerakan dalam video ini adalah melakukan gerakan yang mana gerakan tersebut dalam menyatukan 2 warna yang ada dalam kotak menjadi 1 warna. Yang ketiga adalah tahapan otonom. Tahapan ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Menurut Rahan Toknam tahun 1988,
Ia menyatakan bahwa tahapan otonom ini pelaksanaannya otomatis, maka belajar keterampilan semakin ringan dalam penyelesaian atau suatu tugas keterampilan. Dan ini berarti semakin menurun stres yang dialami oleh siswa. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari sama sekali. Yang menarik adalah pelaksanaan tugas gerak yang dilaksanakan tidak terganggu oleh kegiatan yang lain, terjadi secara simultan, dan siswa tidak terlalu banyak menumpahkan perhatian pada tugas gerak yang sedang dilaksanakan. Dapat dilihat dari video yang saya tampilkan tadi bahwa anak yang sedang melakukan gerakan lompat kata karena anak ini telah melewati tahap-tahapan sebelumnya. Jadi anak ini secara otomatis atau spontan sudah memahami bagaimana melakukan gerakannya dan memahami konsep dalam permainan tersebut. Kita bisa lihat ketika satu kotak, maka satu kaki menginjak satu kotak. Dan ketika kedua kotak, maka kedua kakinya menginjak dua kotak pula. Dan anak-anak ini pun melakukan gerakan ini secara berulang-ulang. Baiklah, sekian dari video saya. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.